Terus akhirnya memutuskan untuk apply ke Metro TV lewat proses yang cukup panjang waktu itu. Waktu Mbak Nana atau Najwa Shihab keluar dari Metro TV, kemudian memulai sebuah startup namanya Narasi. Nah, beberapa orang diajakin tuh, salah satunya saya. Nah, bagaimana kamu sebagai anak Tuhan yang terjun di industri media ini untuk bisa menghidupi atau mengalami Injil itu? Dulu tuh sebenarnya pengen jadi pendeta. Kok tunjuk saya? Shalom. Ketemu di ruang hati, ruang untuk berbagi, bukan hanya teori, tapi juga aplikasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membicarakan tentang bagaimana sih mengenal dan mengalami Injil, bukan hanya teori, tetapi juga dihidupi. Nah, pada kesempatan kali ini, sudah hadir bersama dengan kita seorang anak Tuhan yang mengenal Injil dan juga berjuang untuk mengalami Injil itu di dalam kehidupannya secara khusus di dunia kerjanya di marketplace. Dia seorang yang terjun di industri media dan ekspertisnya di bagian broadcasting, audio visual communication. Dia adalah Hendry Wijayanto. Hai, selamat datang Hendry. Halo, terima kasih sudah diundang ke sini ya. Sama-sama, senang sekali bisa bersama Hendry tentunya untuk berbagi dengan kami dan juga para penonton di luar sana tentang bagaimana sih kita sebagai anak Tuhan itu mengenal Injil dan juga berjuang mengalaminya. Nah, tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Hendry, belum banyak nih yang kenal siapa sih Hendry Wijayanto ini. Ya, kita boleh dong kenalan sedikit tentang Hendry. Secara khusus pengalaman kerja. Iya, biasanya di balik layar sih ya. Di balik layar, sekarang di depan layar ya? Iya benar. Oke. Pengalamannya memang lebih banyak berkecimpung di industri media ini ya di balik layar. Dari dulu pertama kali masuk di industri ini ya bikin production house di Yogyakarta. Kita pernah bikin film bareng dulu. Ya, oke. Dengan segala idealisme yang dimiliki waktu itu tuh sejujurnya saya enggan masuk ke industri. Karena ngelihat ya di masa itu tuh banyak hal yang tampil di televisi itu memang semata-mata untuk kepentingan industri. Jadi kadang banyak hal juga yang sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Banyak yang kemudian punya dampak buruk juga ke publik gitu. Dan itu tuh bikin nggak serak sih waktu mau masuk ke industri ini. Makanya awal-awal ya bikin production house itu di Jogja. Tapi ya karena realitas kita perlu belajar gitu ya. Satu persatu teman yang seperjuangan di Yogyakarta waktu itu juga mulai masuk ke industri. Ya sampai akhirnya mendoakan itu dan memutuskan untuk masuk juga gitu. Terjun juga karena dengan harapan mungkin bisa belajar lebih banyak. Supaya bisa melakukan lebih banyak gitu. Dan waktu itu juga melalui perjalanan yang cukup panjang juga sih. Bergumul juga milih kalau terjun ke industri ini, masuk ke industri televisi gitu ya. Mau kemana gitu kerjanya. Karena itu tadi masih dengan idealisme yang kuat, baru lulus kuliah. Dan pengennya sih ya kerja di tempat yang tepat. Dan waktu lihat-lihat beberapa tagline, jadi waktu itu ngumpulin beberapa tagline stasiun televisi. Dan pas ketemu tagline-nya Metro TV waktu itu, Knowledge to Elevate, langsung kayaknya pas nih kayaknya. Iya. Mungkin kesini ya jalannya ya. Terus akhirnya memutuskan untuk apply ke Metro TV lewat proses yang cukup panjang waktu itu. Aku tuh batch pertama PDP, jadi program untuk production di newstatementnya Metro TV. Aku batch pertama dan kemudian masuk di situ. Sampai itu tahun berapa? Itu tahun berapa ya? Awal 2012. Oke. Awal 2012. Akhir 2012. Akhir 2012. Sampai kemudian 2018 waktu Mbak Nana atau Najwa Shihab
keluar dari Metro TV, kemudian memulai sebuah startup namanya Narasi. Nah, beberapa orang diajakin tuh, salah satunya saya. Dan itu momen memutuskan transisi dari industri televisi yang waktu itu memang apa istilahnya? Itu tuh memang media mainstream gitu ya. Dan media digital itu waktu itu belum banyak. Bahkan mungkin saya rasa Narasi media pertama yang sepenuhnya kemudian main di platform digital. Waktu itu belum banyak, belum ada Vindes, belum ada Close the Door. Belum ada yang sepenuhnya memang memanfaatkan platform digital. Dan itu tantangan sih. Jadi makanya saya juga tertantang berpikir mungkin ini memang saatnya gitu, belajar sesuatu yang baru. Dan saya juga ngelihat memang eranya akan berubah. Dari yang sebelumnya televisi dengan free to air dan platform analog, terus kemudian masuk ke era internet, dan sekarang orang mengenal new media gitu ya. Dan ya memang betul eranya berubah. Jadi itu salah satu keputusan yang cukup radikal terkait karir ya. Setelah di stasiun TV sebesar Metro TV kemudian pindah ke Narasi. Dan sampai hari ini masih di Narasi. Di Narasi sebagai apa? Di Narasi eksekutif produser di newsroom tepatnya. Jadi ada beberapa program lah ya di newsroom itu. Program News Daily, terus kemudian juga ada beberapa program long form maupun medium form yang memang di posting di kanal YouTube dan aset-aset media sosialnya Narasi. Ada program-program investigasi macam Buka Mata, terus kemudian juga program podcast dan talk show, salah satunya yang terbesar ya Mata Najwa. Oke, kalau biasanya di belakang layar ya, dan biasanya cari narasumber ya. Iya. Kali ini dia di depan layar dan jadi narasumber di acara Ruang Hati, Ruang untuk Berbagi. Nah, Hendry kan terjun di industri media, ya tentu banyak tantangan ya. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa nilai-nilai dunia ini termasuk juga nilai-nilai media begitu ya. Bisa saja banyak dipengaruhi oleh dunia ini ya, yang kita bisa katakan lebih berpusat pada manusianya, lebih berpusat kepada pengertian dari manusia daripada Tuhan, kebenaran Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana kamu sebagai anak Tuhan yang terjun di industri media ini untuk bisa menghidupi atau mengalami Injil itu? Nah, sebelum kita nanti mengalami Injil atau menghidupi Injil itu, kita mau tahu dulu nih, pengenalan Hendry tentang Injil itu bagimu apa sih? Iya, ya pertama kali menghayati itu mungkin ya di masa sebelum saya kuliah ya. Yeah. Waktu itu saya kerja di Makassar karena sempat putus sekolah. Maksudnya dari SMA saya nggak bisa melanjutkan ke bangku kuliah. Jadi terus kemudian merantau kerja di Makassar sampai ketemu dengan beberapa pelayan staff dari Perkantas waktu itu di Makassar. Terus kemudian seperti seingat saya disitulah pertama kali menghayati Injil. Meskipun mungkin dengar ya dari kecil ikut sekolah minggu, cuman menghayati dan kemudian menginsafi apa yang memang jadi Injil atau kabar baik yang Tuhan nyatakan itu di situ. Dan itu memang titik di mana kemudian kita menyadari tentang apa sih tujuan hidup gitu ya. Apa sih yang melatar belakangi dan apa sih yang jadi tujuan hidup. Dan itu yang secara radikal juga mengubah perspektif ya, mengubah sudut pandang. Bagaimana seharusnya kita menjalani panggilan gitu ya. Sekarang memahaminya sebagai sebuah panggilan, baik itu pekerjaan dan segala macamnya. Dan dari situ juga akhirnya terpanggil untuk melakukan sesuatu yang memang kita bisa secara nggak langsung menyampaikan kebenaran dan menginfluence orang gitu. Dulu tuh sebenarnya pengen jadi pendeta. Kok tunjuk saya? Iya, dulu sebenarnya pengen jadi pendeta. Terus pas sharing dengan banyak kakak-kakak rohani gitu ya, dan
diperkenalkan tentang marketplace gitu. Gak semua menarik. orang harus melayani di dalam gereja ya. Tapi ada banyak bidang gitu yang kita juga harusnya punya peran gitu. Dan salah satunya saya tuh orang yang suka bercerita ya. Betul. Dari kecil. Cuman ceritanya bukan cerita sebenarnya ya, bukan cerita monolog, maksudnya bukan berkhotbah atau apa, tapi saya suka merangkai cerita, misalnya ya simpelnya dari sejak SD kelas 4 sampai kelas 6 mau SMP itu saya selalu juara 1 kalau lomba mengarang. Wah. Jadi ada banyak inspirasi, imajinasi yang itu suka ngelakuinnya. Makanya begitu mengenal Injil, baca Alkitab dan ada begitu banyak kisah di situ. Kisah dan kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam situ. Jadi tertantang gitu. Menarik ini kalau disampaikan lewat banyak cara gitu kan. Betul. Kan sebenarnya bisa disampaikan lewat banyak cara, lewat banyak cerita yang secara nggak langsung bisa lebih mudah diterima oleh orang pada umumnya gitu ya. Dan itu yang kemudian terus menghilangkan untuk kayaknya iya masuk ke industri media nih salah satunya. Karena dulu pas kuliah saya juga pernah nulis paper gitu ya. Judulnya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Oh ya? Televisi kuncing berdiri, publik kencing berlari. Jadi mau menggambarkan bahwa televisi ini semacam dulu televisi ya, sekarang media lah ya, media pada umumnya, nggak cuma TV. Karena dulu waktu itu kiblatnya ya TV gitu. Media itu semacam pedang bermata dua, punya dampak yang cukup signifikan, bahkan bisa mempengaruhi gaya hidup seseorang. Media. Iya. Sesimpel fashion, pilihan kata, ya kan dulu karena TV-TV itu Jakarta sentris, ngobrolnya lu gue, bahkan di kampung itu kita lu gue karena sebenarnya bukan bahasa ibunya gitu ya. Tapi ya terpengaruh. Terus kemudian pengaruh sinetron gitu ya, itu signifikan banget loh. Dan melihat itulah, ini medium yang sebenarnya kita bisa punya ruang untuk menceritakan banyak hal, bahkan mempengaruhi orang. Jadi kalau ini dimanfaatkan dengan benar, harusnya ini senjata ya, pamungkas yang bagus. Tapi kalau disalahgunakan, ini mematikan gitu kan. Jadi makanya pedang bermata dua. Jadi makanya termotivasi untuk kemudian terjun ke industri ini. Wow. Termasuk kayak ruang hati ini dong ya, media yang bisa kita berbagi, menyaksikan kebenaran Tuhan ya kepada orang di luar sana. Nah, Henry sendiri punya cerita nggak? Cerita yang sangat melekat dalam dirimu, masih ingat sampai sekarang bagaimana cerita itu membawamu ingin lebih dalam lagi mengenal Injil? Ada nggak satu kisah yang itu sangat berkesan bagimu? Siapa tahu itu juga kisah pertama kali kamu jatuh cinta pada Injil dan pengen lagi ingin mengenal Injil itu. Iya, ya waktu itu sesimpel meratapi hidup sih sebenarnya. Kayak ini dong, ratapan anak film ya. Oke. Jadi memang pada awalnya ya pertama kali mengenal Injil itu ya bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, menerima kita lah ya. Mungkin kata penyelamatan untuk sebagian orang umum mungkin maksudnya gimana, tapi bagaimana Tuhan menerima kita gitu ya. Menerima kita yang berdosa, sama sekali nggak layak. Iya gitu. Benar. Kalau hitung-hitungan gitu ya, dikalkulasi ya sama sekali nggak layak. Dan di dalam pergumulan ya waktu itu ya saya sempat cerita tadi bagaimana saya putus sekolah, nggak bisa melanjutkan ke bangku kuliah, dan ada banyak banget pergumulan, makanya saya sampai meninggalkan rumah dan pergi ke Makassar. Ya salah satunya saat memahami di dalam ketidaklayakan itu, terus kemudian ternyata Allah sang pencipta dunia gitu ya, Allah empunya segala hal dan yang berkuasa mutlak atas segala sesuatu, itu mengasihi kita. Itu sesuatu yang apa ya, yang nggak masuk akal dan sesuatu yang benar-benar menenangkan kita gitu ya.
menenangkan kita, menolong kita kemudian untuk menghayati tentang bagaimana Allah menghargai hidup saya. Dan dari situ kemudian sukacita itu, rasa yang kayaknya nggak ada kalimat atau kata yang tepat untuk sepenuhnya mendeskripsikan perasaan itu. Tapi sukacita memahami itu, bersentuhan dengan kasih Allah itu yang pengen dibagiin ke sebanyak-banyaknya orang gitu loh. Sharing ya. Betul, jadi itu yang kemudian memotivasi, yang kemudian mendorong untuk kemudian pengen berbagi aja sebenarnya, pengen cerita. Sih bukan mau menginjili untuk menu-menuin gereja ya, banyakin jemaat, tapi sekedar semakin banyak orang mengalami dan memahami sukacita dan karya Allah yang besar itu, ya semakin bersukacita juga kita gitu, karena bisa membagikan itu gitu. Ya motifnya itulah, jadi itu yang jadi dasar dan memotivasi. Ya, itu yang membuatmu ingin sekali berbagi ya. Salah satunya lewat pekerjaan ini, lewat media ini, ataupun juga di luar pekerjaan, di mana kita bisa sharingkan tentang karya Allah di dalam Kristus ya, yang melayakkan kita yang sebenarnya tidak layak ini, begitu ya, dan ingin sekali berbagi kepada banyak orang. Nah, Hendry sendiri dalam perjalanan hidupmu ya, tentu kamu kan pernah ya, bisa dibilang abai atau cuek nih dengan kebenaran Tuhan atau Injil yang dari Tuhan itu. Terus sekarang sudah mengalami kebenaran Injil itu, bahkan menerima begitu. Bagaimana kalau kamu itu bisa mempertahankan atau memperjuangkan untuk terus kuat di dalam menggenggam ya Injil itu sebagai kebenaran satu-satunya dalam hidupmu, karena kan kita tahu ya di luar sana begitu banyak pandangan-pandangan dunia dan seringkali kan mengganggu kita juga begitu. Tapi dalam perjalanan hidupmu yang dulu mungkin pernah abai, sekarang tahu bahwa hanya Injil itu satu-satunya kebenaran begitu ya. Bagaimana kamu untuk mempertahankan itu, memperjuangkan itu di tengah banyaknya pandangan-pandangan dunia ini? Iya. Saya tuh selalu membayangkan gitu ya. Kita ini kan karya ciptaan Allah ini ya. Dan supaya bisa optimal ciptaan ini itu difungsikan, kita mesti tahu benar-benar manual booknya, apa istilahnya? Kalau kita beli gadget, beli apa kan ada disertakan manual book oleh sang pencipta alat itu gitu ya, sang pencipta benda itu gitu. Dan itu penting untuk biar alat itu optimal, optimal secara fungsi, karena di situ ada penjelasan buat fitur-fitur yang bisa dioptimasi apa aja, dan juga lebih awet dipakai biar nggak cepet rusak gitu ya. Terus kemudian dalam konteks bidang saya gitu ya, setiap kali kita mau bikin program, entah itu film, program talk show, variety show, yang penciptakan program itu pasti nyiapin skrip. Skrip untuk kemudian diikuti. Karena kalau enggak bisa kemana-mana dan nggak akan berjalan efisien, nggak akan berjalan efektif. Nah, kita sebagai ciptaan Allah, karya Allah gitu ya, sebenarnya juga dia dibekali nih sama skrip itu tadi. Panduan supaya kita bisa lebih optimal dan lebih efektif menjalani hidup. Dan seringkali itu yang miss tuh kemudian. Ya sama sih, kita beli barang atau gadget baru gitu, seringkali juga manual booknya diletakin. Terus coba-coba aja, temen itu kan beresiko ya kan. Benar. Nanti salah treatment apa bisa rusak loh. Tapi lagi-lagi itu yang paling mendasar yang menurut saya sih. Karena tanpa itu kita pasti akan kehilangan arah. Atau minimal kalaupun kita mengklaim enggak sih, gue enggak hilang arah. Tapi setidak-tidaknya mungkin kita sedang hidup enggak efektif. Enggak efisien gitu. Nah, makanya lagi-lagi perlu balik ke manual book itu, ke skrip itu. Makanya salah satu habit yang terus saya upayakan untuk dibangun, ya waktu teduh, membaca, merenungkan firman kebenaran Tuhan ya. Alkitab, berarti itu skripnya ya. Betul. Jadi ya setiap
pagi atau waktu kapanpun lah yang mungkin jadi preferensi, mungkin setiap orang berbeda-beda ya waktu sweet spotnya kapan, entah pagi atau siang atau malam. Tapi setidaknya meluangkan waktu untuk itu sama dengan saat kita memperlakukan benda itu sesuai dengan tujuan tujuan penciptanya, pakai manual book atau ya firman Tuhan dalam hal ini ya. Ya itu sih mungkin ya yang jadi yang membuatmu jadi lebih kuat gitu. Betul. Ya, memegang teguh Injil ini satu-satunya kebenaran sebagai dasar hidupmu, dengan terus melatih untuk menggunakan skrip dari Tuhan. Betul. Yaitu firman yang tertulis Alkitab itu ya, di waktu-waktu teduh itu. Iya. Begitu. Ya, betul sekali. Jadi kalau kita abaikan skrip yang dari Tuhan ini yaitu Alkitab, ya seringkali kita jadi liar gitu ya. Nggak tahu apa yang seharusnya kita lakukan sebagai milik Tuhan ya. Oke, thank you Henry, menarik sekali ya. Jadi mempertahankan Injil sebagai satu-satunya kebenaran dengan selalu berpegang pada firman Tuhan. Dan tidak hanya berpegang tapi dilatih terus ya. Nah, banyak orang kan punya Alkitab tuh. Bahkan di gadgetnya sekarang juga ada Alkitab gitu, tapi nggak mau digunakan dengan sebaik mungkin atau semaksimal mungkin begitu ya, malah diabaikan. Nah, sayang sekali kalau itu dilakukan. Nah, sudah seharusnya kembali kepada kita menggunakan Alkitab, kita dengarkan Tuhan di sana bicara apa ya. Oke, tantangan kamu sendiri sebagai anak Tuhan, kamu kan terjun di industri media nih. Nah, tantanganmu ketemu dengan orang-orang yang berbeda denganmu tentunya, baik itu cara pandang, fondasi kebenarannya mungkin berbeda ya. Nah, bagaimana kamu itu bisa tetap menyatakan ini loh seorang Henry yang punya Injil, meskipun kamu nggak ngomong tentang Injil ke mereka, tapi bisa berbeda gitu dengan mereka. Iya, itu tantangan yang memang tentu nggak mudah ya. Ya kita ngelihat ada banyak banget teladan di Alkitab, bagaimana mereka juga jatuh bangun dalam menghidupi itu. Ya uniknya Alkitab tuh nggak cuman mencatat segala hal yang baik, tapi juga apa kejatuhan-kejatuhan para nabi, raja-raja, itu juga dicantumkan di situ. Dan kita bisa belajar banyak hal juga dari situ. Dan dalam hal ini juga, ya saya juga sama gitu. Dalam keseharian mungkin ada banyak hal yang kita lemah gitu ya, yang kemudian nggak konsisten mungkin ya. Kalau orang melihat bagaimana kita mesti konsisten, persisten, kita mengupayakan itu meskipun mungkin ya dalam segala kelemahan kita gitu. Cuman dalam realitas terkait dengan bidang ini gitu ya, yang terus menggelisahkan saya itu semakin kesini itu sebenarnya kan dengan era internet ini, media sosial ini, manusia itu dipapar oleh informasi yang jauh berkali-kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Dalam sehari sejak bangun pagi, kita buka gadget, buka handphone kita udah nerima informasi dalam sepersekian detik, mungkin udah scroll beberapa banyak informasi. Entah itu di media sosial, di email yang masuk, di chat aplikasi yang masuk, ada banyak sekali informasi. Belum lagi banjir informasi itu kemudian kecenderungannya akan membuat kita bias. Betul. Gak clear untuk ngelihat apa yang sebenarnya penting, apa yang sebenarnya esensi gitu. Dan itu jadi medan pertempuran juga di industri media. Karena banjir informasi semacam ini, ya media dalam konteks industri ya gimana merebut perhatian kan gitu kan. Betul. Dan merebut perhatian itu kemudian kan ada banyak cara instan yang sebenarnya ya clickbait, bikin sesuatu yang mungkin sensasional meskipun sebenarnya itu nggak substantif. Bahkan meskipun sebenarnya itu justru punya kecenderungan destruktif. Karena kaidah-kaidah jurnalistik yang seharusnya cover both side gitu gak dipenuhi. Itu kan bahaya banget. Dan itu yang menggelisahkan saya di industri ini. Dan saya juga berhati-hati banget.
Gimana caranya juga kita mencegah untuk ngasih informasi yang misleading ke audiens. Dan itu juga yang jadi komitmen kami juga ya di Narasi. Makanya kami juga menerapkan metode slow journalism. Nggak apa-apa slow journalism. Nggak apa-apa lambat, tapi kredibel. Daripada kita cepet-cepetan kan, kecenderungannya gitu kan, cepet-cepetan. Siapa naik duluan, eksklusif, gitu ya. Tapi kadang karena kecepatan itu terus kita mengorbankan kredibilitas. Maksudnya ada banyak hal yang sebenarnya belum di cross check secara matang, tapi udah disajikan ke audiens. Dan saat itu ternyata memang informasinya keliru, dan fatal itu. Bisa bikin perang loh kayak gitu ya kan. Jadi sakit perut ya, kayak makanan gitu ya, kurang matang jadi sakit perut. Iya. Ribut jadinya ya. Betul, dan itu sih yang melisahkan. Ya meskipun mungkin kadang ada kejatuhan, ada hasrat untuk melakukan yang sama dengan yang lain gitu ya. Ini kita punya peluang nih, narasi yang pertama naikin beritanya kan. Betul. Pasti akan ada hasrat untuk buru-buru gitu ya. Tapi diingatkan untuk kita mesti bertanggung jawab. Ya lagi-lagi ini pedang bermata dua itu tadi. Betul. Kita mesti bertanggung jawab. Dan itu sih yang dalam konteks pekerjaan saya dalam industri ini gitu ya, yang saya juga selalu upayakan, karena ya lagi-lagi ini pedang bermata dua, saya harus mengingat dampaknya gitu, dan harus konsisten untuk itu. Iya, harus hati-hati benar gitu ya, sebagai seorang produser ya, jadi harus bertanggung jawab di situ. Kredibilitas itu harga mati ya. Betul. Jangan sampai kredibilitas itu dikorbankan hanya demi popularitas. Betul. Begitu ya. Jadi Injil itu mempengaruhi pikiranmu tentunya di situ, karena Injil itu kan bicara tentang kabar baik dari Tuhan, bicara tentang pribadi Kristus itu, yang Kristus Tuhan kita kan jelas sekali dia tidak mengorbankan kredibilitas surga ya demi menyenangkan semua manusia begitu, tetapi bagaimana dia justru berkorban untuk supaya kebenaran itu dinyatakan. Dan itu menjadi spirit bagimu tentunya sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, Sang Injil itu, untuk bisa mempertahankan kredibilitas di dunia kerjamu tanpa buru-buru menyampaikan informasi yang belum tentu benar, begitu ya. Lebih baik tadi ya istilah slow journalism. Ya. Kalau pepatah Jawa apa? Alon-alon asal. Oke. Ya, menarik ya. Itu pengenalanmu tentang Injil. Ya, pelan-pelan diresapi dan dialami. Oke, kita udahin dulu perbincangan kita untuk sesi yang pertama ini. Nantikan untuk sesi yang kedua kita akan membahas tentang bagaimana mengalami Injil di era media sosial. Ya, tetap di Ruang Hati, ruang untuk berbagi, bukan hanya teori tapi juga aplikasi. Tuhan berkati.